Komunikasi data adalah proses pertukaran data atau informasi antara dua atau lebih perangkat elektronik melalui media transmisi, baik kabel maupun nirkabel. Tujuannya yaitu pasti memastikan data sampai ke tujuan yang tepat dengan akurasi tinggi sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, kontrol sistem, atau interaksi antar manusia dan mesin. Komunikasi data melibatkan dua disiplin ilmu utama. Pertama, teknik telekomunikasi. Fokus pada bagaimana data berpindah dari satu titik ke titik lain melalui media fisik ataupun gelombang. Dua adalah teknik pengolahan data. Fokus pada bagaimana data diolah, disimpan, dimanipulasi, dan disajikan agar menjadi informasi yang bermakna. Contohnya yaitu kita sering banget tuh gunain, pastikan kita ngechat teman, ngechat guru, ngechat dosen, ngechat pacar pun pasti menggunakan WhatsApp. Terus kita nonton film, kadang kita nonton di YouTube, Netflix atau aplikasi-aplikasi nonton video lainnya. Nah, itu adalah salah satu contoh penggunaan komunikasi data dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Ini ada perbedaan antara data dan informasi, teman-teman. Jadi, data itu adalah sekumpulan fakta mentah tanpa konteks. Contoh, angka 32, 33, 31, 34, bahkan tanggal jadian teman-teman pun itu adalah angka yang berdiri sendiri. Informasi itu adalah data yang telah diolah dan diberi konteks. Misalnya, suhu udara naik selama 4 hari terakhir. Nah, komponen sistem komunikasi data itu adalah sumber atau source, perangkat atau sistem yang menghasilkan data, bisa berupa komputer, sensor, IoT, atau server. Pemancar atau transmitter adalah mengubah data menjadi sinyal agar dapat melewati media transmisi. Contohnya, modem mengubah data digital menjadi sinyal analog. Selanjutnya, teman-teman, yaitu media transmisinya. Jalur yang dilalui sinyal bisa berupa kabel fisik atau gelombang elektromagnetik. X ada penerima atau receiver, yaitu mengubah sinyal menjadi data yang bisa dibaca oleh perangkat tujuan. Terus tujuan dari semua penjelasan aku tadi adalah perangkat atau penggunaan akhir yang menerima informasinya, teman-teman. Karakteristik komunikasi data yang sangat efektif. Pertama, ada delivery, data sampai ke penerima yang benar. Ada accuracy, data tetap utuh tanpa perubahan. Ada timelines, data tiba tepat waktu sesuai kebutuhan aplikasi. Jitter rendah, variasi waktu kedatangan paket data kecil sehingga kualitas komunikasi data terjaga. Selanjutnya akan ada penjelasan berikutnya yang tidak kalah penting dan tidak kalah menarik, teman-teman. Akan dijelaskan oleh teman aku yaitu Lia Uswatun Hasanah. Terima kasih Tamara. Baik, saya akan lanjutkan ya. Nah, saya akan menjelaskan mode dan media transmisi. Mode transmisi itu ada 3. Yang pertama itu simplex. Simplex yaitu sinyal berjalan satu arah saja. Contohnya siaran TV atau radio, di mana penonton hanya menerima informasi. Yang kedua itu half duplex, yaitu sinyal berjalan dua arah tetapi tidak bersamaan. Contohnya walkie-talkie harus menekan tombol untuk berbicara dan mengataskannya untuk mendengar. Yang ketiga itu full duplex, yaitu sinyal berjalan dua arah secara bersamaan. Contohnya telepon selular, pengirim dan penerima yang berbicara sekaligus. Selanjutnya yaitu media transmisi terbagi menjadi media terpadu dan media tak terpadu. Nah, di media terpadu itu ada 3. Yang pertama, external cable, yaitu 2 kabel tembaga dipilih untuk mengurangi interferensi, digunakan di jaringan LAN. Yang kedua, coaxial cable, ya adalah lebih tahan gangguan, digunakan di TV, kabel, dan jaringan lama. Yang ketiga itu fiber optic, yaitu menggunakan cahaya, sangat cepat, jarak jauh, dan tahan gangguan elektromagnetik. Nah, di media terpadu itu ada 3 juga. Yang pertama, gelombang radio, digunakan untuk wifi, 5G, dan siaran radio. Yang kedua itu microwave, digunakan untuk komunikasi jarak jauh antar gedung. Yang ketiga itu satelit, jangkauan global, cocok untuk lokal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan model OSI dan TCP/IP. Di model OSI ini ada 7 lapisan.
Yang pertama itu fisik untuk mengatur spesifikasi sinyal, konektor, dan media. Yang kedua itu data link untuk mengatur alamat MAC, deteksi error, dan framing data. Yang ketiga itu jaringan untuk menentukan jalur data menggunakan alamat IP. Yang keempat itu transport untuk mengatur keandalan data, TCP atau pengiriman cepat tanpa jaminan atau UDP. Yang kelima itu sesi untuk mengatur pembukaan, pengelolaan, dan penutup koneksi. Yang keenam itu presentasi untuk mengatur format data, enkripsi, dan kompresi. Dan yang terakhir itu aplikasi, yaitu antarmuka langsung dengan pengguna HTTP, FTP, dan DNS. Nah, di model TCP/IP itu hanya ada 4 lapisan. Yang pertama itu link layer, yang kedua itu internet layer, yang ketiga itu transport layer, dan yang keempat itu application layer. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan topologi dan klasifikasi jaringan. Nah, di topologi jaringan ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama itu bus, yaitu semua perangkat terhubung ke satu kabel utama, murah tapi rawan mati jika kabel rusak. Yang kedua itu star, yaitu semua perangkat terhubung ke switch atau hubungan pusat, mudah diperluas dan diperbaiki. Yang ketiga itu link, yaitu perangkat terhubung membentuk lingkaran. Data berjalan searah, stabil, tapi jika satu titik rusak bisa mengganggu semua. Yang keempat itu mesh, semua perangkat saling terhubung langsung, sangat andal tapi mahal. Yang kelima itu tree, yaitu gabungan topologi star dan bus, cocok untuk jaringan besar. Selanjutnya, klasifikasi jaringan berdasarkan jangkauan. Nah, ini juga mempunyai beberapa jenis. Yang pertama itu WAN atau personal area network, contohnya Bluetooth dan Ethernet. Yang kedua itu LAN atau local area network, contohnya jaringan kantor atau sekolah. Yang ketiga itu MAN atau metropolitan area network, contohnya jaringan kampus atau gedung. Yang keempat itu WAN atau wide area network, contohnya internet global. Nah, untuk materi selanjutnya itu akan dibahas oleh teman saya yang bernama Naila Merita. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Lia tadi, yaitu efisiensi dan multiplexing. Multiplexing adalah teknik menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu untuk dikirimkan melalui satu jalur transmisi, lalu memisahkannya kembali di penerima. Jenis-jenisnya ada FDM, TDM, WDM. FDM, Frequency Division Multiplexing, setiap sinyal diberi frekuensi berbeda. Contohnya, radio FM, setiap stasiun memiliki frekuensi sendiri. TDM, Time Division Multiplexing, setiap sinyal mendapat giliran waktu untuk mengirim data secara bergantian. WDM, Wavelength Division Multiplexing, digunakan di serat optik, setiap sinyal memiliki panjang gelombang atau warna cahaya berbeda. Manfaatnya menghemat infrastruktur, meningkatkan kapasitas, dan memaksimalkan bandwidth. Oke, materi selanjutnya yaitu analogi komunikasi data dalam kehidupan sehari-hari dan penerapan teknologi informasi dalam komunikasi data. 1. Analogi komunikasi data dalam kehidupan sehari-hari. Pos kilat, sumber, pengirim paket, pemancar, petugas pos, media, jalan raya, penerima, kurir penerima, dan tujuannya rumah penerima. Ada telepon, walkie-talkie, siaran TV, dan WhatsApp. Pada 2, penerapan teknologi informasi dalam komunikasi data yang pada perbankan, internet banking, mobile banking, transaksi real time dengan inskripsi SSL atau TLS, kesehatan, telemedicine, monitoring pasien berbasis IoT, penyimpanan rekam medis elektronik, dan ada pendidikan, transportasi, industri, dan pemerintahan. Dan materi selanjutnya adalah tren dan masa depan komunikasi data. 5G dan 6G, kecepatan hingga gigabit, latensi sangat rendah, mampu menangani miliaran perangkat IoT. Ada IoT, perangkat pintar saling terhubung dan dapat berkomunikasi otomatis. Keamanan data, Zero Trust Security, firewall, generasi baru, dan inskripsi end-to-end. AI di jaringan, mendekati ancaman cyber, mengoptimalkan rute data, dan memprediksi kerusakan jaringan. Masa depan, integrasi AI plus IoT,
plus jaringan super cepat menciptakan ekosistem digital yang terhubung penuh.